Cara budidaya ikan lele mutiara 40 hari panen. Hai, jumpa lagi dengan saya Yuri BSS, Black Soldier-Fly atau lalat hitam. Kali ini Yuri akan coba sharing cara budidaya ikan lele mutiara 40 hari panen. Awal percobaan Februari tahun 2015 di Cijantung, Jakarta Timur. Percobaan ini dilakukan oleh mentor Yuri yaitu Mas Deki di depan halaman rumah yang berukuran 3 x 5 meter. Kami membuat percobaan sebanyak 12 kolam pembesaran lele mutiara dengan menggunakan media berupa drum biru kapasitas 150-200 liter air. Setiap drum diisi benih lele mutiara sebanyak 1.000-2.000 ekor benih ukuran 5-7 cm. Percobaan awal tersebut dengan mengawinkan budidaya ikan lele mutiara dengan metode aquaponik, dengan harapan benih lele mutiara tersebut dapat dipanen dalam waktu 40 hari dengan ukuran 6-9 ekor per kilo. Dan alhamdulillah, hasil panen bisa tercapai sesuai target yang kami harapkan, yaitu 40 hari panen dengan ukuran 6-9 ekor per kilo. Jika Anda ingin belajar bagaimana cara budidaya ikan lele mutiara panen 40 hari, maka video ini cocok untuk Anda. Video ini adalah lanjutan dari video Yuri sebelumnya yang berjudul Lele Kanibal Sering Merugikan. 7 solusi agar lele tidak kanibal lagi. Ini akan membantu memastikan budidaya lele Anda akan tetap menguntungkan. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. Sebelum kita membahas praktek cara budidaya ikan lele mutiara panen 40 hari, ada beberapa kegiatan persiapan yang mesti kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menyediakan 2 buah pompa air untuk sirkulasi air kolam. Persiapan yang lain tidak ada yang istimewa dan hampir sama dengan persiapan budidaya lele lainnya. Yuk kita mengenal lele mutiaranya dulu ya, sehingga Anda lebih paham dengan apa yang akan Anda kerjakan. Lahirnya lele mutiara. Semenjak diluncurkannya lele mutiara pada tanggal 27 Oktober 2014 yang lalu, hari demi hari kesuksesan para pembudidaya lele mutiara sudah nyata dan banyak dirasakan oleh peternak lele. Lele mutiara merupakan varietas unggul terbaru yang dirilis oleh BPPI Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Mengenal lele mutiara atau lele mutu tinggi Tiadatara, perlu Anda ketahui bahwa lele mutiara atau lele mutu tinggi Tiadatara bukan hasil dari persilangan, tetapi dari hasil perbaikan genetis menggunakan program seleksi. Lele yang selama ini diternak oleh petani di Indonesia memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPPI memberikan alternatif solusi strain lele yang bisa mengadopsi semua kebaikan dan meminimalkan kekurangan lele, yaitu dari 4 strain lele Afrika yang ada di Indonesia, yakni lele Mesir, lele Python, lele Sangkuriang, dan lele Dumbo, sebagai populasi induk pembentuk lele mutiara. Berikut 4 strain lele dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama, lele Mesir memiliki keunggulan berupa daya tahannya terhadap penyakit dan keseragaman ukurannya yang tinggi. Namun, pertumbuhan dan fekunditasnya relatif rendah. Kedua, lele Python memiliki keunggulan berupa pertumbuhannya yang cepat dan bagus serta efisiensi pakan yang tinggi. Namun, tingkat keseragamannya rendah. Sifat kanibalismenya tinggi dan lebih rentan terhadap penyakit. Ketiga, lele Sangkuriang memiliki keunggulan berupa fekunditas yang tinggi dan daya adaptasinya terhadap lingkungan budidayanya yang baik. Namun, lele Sangkuriang rentan terhadap penyakit serta pertumbuhannya yang relatif rendah. Keempat, lele Dumbo memiliki performa adaptasi yang lebih cepat terhadap lingkungan baru. Namun, pertumbuhannya terbilang lambat. Dengan kondisi seperti di atas, maka pemerintah meluncurkan lele yang terbaik dari yang paling baik, yaitu lele mutiara si lele mutu tinggi Tiadatara. Hasilnya adalah lele mutiara memiliki berbagai keunggulan, seperti 1.
laju pertumbuhan lele mutiara lebih tinggi antara 10% sampai 40% dari jenis lele lainnya. Kedua, waktu panen lele mutiara lebih cepat. Lama pembesaran benih tebar berukuran 5-7 cm atau 7-9 cm antara 40-50 hari. 3. Keseragaman hasil panen ukuran lele mutiara relatif lebih tinggi. Tahap produksi benih diperoleh 80-90% benih siap jual, dan pemanenan pertama pada tahap pembesaran tanpa sortir diperoleh ikan lele ukuran konsumsi sebanyak 70-80%. 4. Pelihara lele mutiara lebih irit pakan. Hasil VCR relatif juga sangat rendah, 0,6 sampai 0,8 pada pendederan dan 0,8 sampai 1 pada pembesaran. Lebih detail bagaimana cara menghitung VCR lele, silakan tonton video Yuri sebelumnya yang berjudul Cara Menghitung VCR untuk mengetahui efisiensi penggunaan pakan lele. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. 5. Keunggulan lele mutiara lainnya adalah toleransi lele mutiara terhadap lingkungan juga relatif tinggi. Lele mutiara dapat tumbuh dengan baik di suhu antara 15-35 derajat Celcius dan pH air 5-10. 6. Produktivitas lele mutiara relatif tinggi. Produktivitas pada tahap pembesaran 20-70%, lebih tinggi daripada benih-benih strain lain. 7. Lele mutiara juga tahan terhadap serangan penyakit Aeromonas. Tingkat kematian benih lele mutiara yang direndam bakteri Aeromonas selama 60 jam hanya 30%. Sementara varietas lain seluruhnya mati tanpa antibiotik loh ya. Namun, jika terpaksa lele Anda terserang penyakit bakteri Aeromonas, Anda bisa mengobatinya dengan mengikuti panduan dalam video cara obati ikan borok. Segera obati ikan borok karena tidak laku dijual. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi. Jadi, Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. 8. Keunggulan lele mutiara lainnya adalah lele mutiara tidak mudah stres karena memiliki tingkat toleransi terhadap lingkungan kolam baru yang tinggi, sehingga harapan hidupnya lebih tinggi dibanding lele jenis lain. Nah, sekarang Anda sudah lebih kenal lele mutiara si lele mutu tinggi tiada tara. Yang bikin nama lebay nggak sih? Dengan keunggulan dari lele mutiara tersebut, tentunya kita berharap bisa menikmati hasil budidaya ikan lele yang lebih baik. Untuk bisa panen lele mutiara 40 hari, ada beberapa tahapan dan persiapan yang harus Anda kerjakan. Persiapan sebelum budidaya ikan lele mutiara 40 hari panen. 1. Benih ikan lele mutiara yang dipilih sebaiknya yang berukuran sudah agak besar, yaitu ukuran 5-7 cm atau 7-9 cm. Untuk hasil panen yang baik dalam budidaya ikan lele, tentu saja kita harus mampu memilih benih lele dengan kualitas yang baik, yang merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembesaran ikan lele. Kualitas benih ikan lele yang akan dibudidayakan sangat menentukan kesuksesan budidaya lele. Jika terjadi kesalahan dalam memilih benih lele, maka bisa saja usaha budidaya lele akan mengalami kegagalan. Ada beberapa kriteria yang setidaknya harus kita ketahui sebelum membeli benih lele. Lebih detail, silakan tonton video Yuri sebelumnya yang berjudul Jangan pernah bisnis budidaya lele jika Anda tidak tahu apa penyebab kegagalan budidaya lele. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. Hingga selesai loh ya. 2. Mempersiapkan 4 jenis pakan lele, yaitu makanan pelet untuk lele kecil, pakan alami lele, pakan tambahan lele, pakan buatan agar lebih irit dan lele mutiara tidak kelaparan. Walaupun ikan lele mutiara terbilang irit pakan, namun persiapan pakan sebaiknya sudah direncanakan
dan disiapkan semenjak awal sebelum budidaya ikan lele itu sendiri. Yang sering menjadi batu sandungan dalam budidaya lele adalah tergiur untung besar bisnis lele tanpa memperhitungkan biaya pakan yang juga besar, antara 60-70% dari total produksi budidaya lele. Akhirnya budidaya lelenya putus di tengah jalan. Oleh karenanya, persiapan pakan penting dilakukan. Karena hidup lele selama masa pembesaran salah satunya adalah makan dan makan. Lele tidak seperti Yuri yang suka jalan-jalan ke mall, nonton film terbaru, beli baju, tas, juga sepatu baru. Dan kalaupun ada lele di mall, pasti sudah jadi pepes lele ataupun balado. Udah ngawurnya. Yuk kita lanjutkan. Jadi, selain air sebagai nafas lele, pakan juga merupakan jiwa atau nyawanya lele. Tanpa pakan yang bernutrisi lengkap dan tinggi protein minimal 40%, maka nyawa lele juga terancam lenyap. Untuk menyediakan 4 pakan lele berupa pelet, pakan alami, pakan alternatif, dan pakan tambahan, bisa Anda lakukan sekaligus dengan cara memproduksi maggot lalat hitam. Langkah ini seperti sekali merangkul dayung 4 pulau terlampaui, karena hasil produksi maggot bisa diaplikasikan dengan 4 cara, yaitu maggot segar sebagai pakan alami, tepung maggot sebagai pakan tambahan dan pakan alternatif lele, dan pelet maggot sebagai pakan utama lele. Lebih detail, silakan tonton video Yuri sebelumnya yang berjudul Membuat Pakan Alami Agar Lele Cepat Besar, bukan cuma cepat besar, tapi juga super murah. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. Makanan tambahan lele bisa berupa sisa-sisa makanan keluarga yang tidak habis. Makanan tambahan lele bisa juga diberikan campuran dedak dengan maggot BSS hidup dan ikan ruca yang sudah diaduk dengan air dengan perbandingan 1:2:7, dan bisa juga menggunakan jagung giling dengan keong mas atau bakicot 2:1, karena kedua bahan ini memiliki protein yang tinggi. Lebih detail, silakan tonton video Yuri sebelumnya yang berjudul Mengubah Keong Mas Menjadi Pakan Alternatif Ternak Murah. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. Setelah persiapan pakan selesai, maka tahap berikutnya adalah kegiatan atau proses budidaya pembesaran ikan konsumsi lele mutiara 40 hari panen. 1. Untuk kolam, Anda bisa seperti Yuri, yaitu berupa drum biru ukuran 150 liter dan 200 liter, atau menggunakan media kolam terpal dan kolam tanah atau beton. Yang terpenting, sebelum pembuatan kolam, sebaiknya lahan yang Anda gunakan sudah ditreatment terlebih dahulu, termasuk menentukan lokasi budidaya ikan lele. Kalau Yuri memakai halaman depan rumah ukuran 3x5 meter. Untuk seberapa banyak kolamnya dan berapa banyak benih yang akan ditebar jumlahnya tergantung kemampuan Anda. Selain itu, kalau masih percobaan awal sebaiknya sedikit saja dan ditambah seiring dengan bertambahnya pengalaman budidaya lele. Kriteria lahan yang baik untuk ternak lele diantaranya adalah bisa diakses dengan kendaraan, dekat dengan sumber air, serta jauh dari wilayah padat penduduk. Dan pastikan proses ternak lele ini tidak akan menimbulkan polusi udara berupa bau tidak sedap. Kriteria ini Yuri langgar karena awal pencobaan dilakukan di depan rumah. Namun, karena Yuri mengawinkan dengan metode aquaponik, jadi tidak masalah, karena budidaya lele mutiaranya bersih dan tidak bau. Airnya bening dan sebagian besar ikan ada di dasar kolam. Ini mengindikasikan bahwa kolam kita sehat. Untuk prakteknya, bisa Anda lihat di video Yuri sebelumnya yang berjudul Maggot BSS, Black Soldier Fly, Pakan Alternatif Lele, baik untuk semua ikan, unggas, dan reptil. Cara budidaya ikan lele tanpa bau yang paling mudah dan bisa ditiru siapapun. Lokasi yang baik budidaya ikan lele mengungkap keuntungan lokasi yang tidak dibahas umum. 3 link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. 2. Siapkan kolam untuk ikan lele.
Yuri tidak akan berhenti mengingatkan bahwa kegiatan ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya budidaya ikan lele Anda. Karena lele mutiara yang akan Anda pelihara hanya akan hidup tanpa memberikan masalah jika tempat tinggalnya dipersiapkan dengan baik. Berikut ini beberapa tahapan dalam mempersiapkan kolam pembesaran ikan lele mutiara yang harus Anda perhatikan dengan baik sebelum bibit lele ditebar. Setelah kolam siap, masukkan air ke dalam kolam hingga ketinggian sekitar 40 cm. Selanjutnya, tebarkan garam ikan atau garam gerasak sebanyak 100 gram per meter persegi. Langkah ini berguna untuk membunuh bakteri atau hama yang masih tertinggal di dasar kolam. Setelah itu, diamkan selama 3 hari agar air kolam menjadi steril. Kemudian, tuangkan pupuk organik cair sebanyak 10 ml per meter persegi ke dalam air kolam. Masukkan juga katalis plankton yang mengandung bakteri nitro dengan dosis 10 ml per meter persegi. Setelah itu, diamkan selama sekitar 5 hari hingga air kolam berubah warnanya menjadi bening kehijauan. Sehari sebelum bibit lele ditebar, alirkan sirkulasi air dengan menggunakan pompa selama 24 jam terus-menerus tanpa henti. Karena pada tebar yang tinggi, dalam wadah drum kecil ukuran 150-200 liter memerlukan tambahan oksigen terlarut. Pastikan Anda memiliki 2 buah pompa air. Jika yang satu mendadak bermasalah, Anda memiliki cadangan. Jika tidak, maka bahaya. Kolam dengan padat tebar setinggi itu perlu oksigen secara terus-menerus. Antisipasi jika listrik mati dalam waktu yang lama adalah dengan menyediakan generator kecil. Untuk prakteknya, bisa Anda lihat di video Yuri sebelumnya yang berjudul Penyiapan Kolam Tempat Budidaya Ikan Lele, Manajemen Air dalam Budidaya Lele. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi. Jadi, Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. 3. Pemeliharaan dan perawatan lele mutiara hingga panen 40 hari. Pemberian makanan tambahan dilakukan 3 hari setelah penebaran. Pemberian makanan ikan lele yang masih kecil, tepat guna dan tepat umur, sangat berpengaruh terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Jika salah memberikan pakan lele, baik itu waktu pemberian pakan yang tidak tepat, jenis pakan yang diberikan salah, maka lele yang Anda budidayakan akan berkurang jauh hasilnya. Dan yang sangat merugikan, pemberian makanan ikan atau pakan ikan yang salah akan menjadi beban produksi biaya pakan yang semakin memberatkan Anda. Belum lagi, pemberian pakan terlalu banyak dan lebih mengandalkan pakan beli pabrikan tanpa membuat pakan sendiri. Jelas saja, usaha ternak lelenya akan semakin berpotensi pada kerugian. Ikuti panduan dalam video Yuri sebelumnya agar terhindar dari kerugian ini. Makanan lele yang masih kecil, pemberian pakan, dan jenis pakan larva lele. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. Untuk minggu ke-1 sampai ke-2, pakan yang diberikan berupa pakan buatan yaitu pelet. Sudah tahu kan cara menekan biaya ini? Yaitu dengan memproduksi maggot lalat hitam. Pola pakan diberikan 3 kali per hari, pagi, sore, dan malam hari. Warning nih ya, jangan sampai Anda menderita kerugian karena hal kecil ini. Karena fatal akibatnya, yaitu pemberian pakan di bawah jam 9 pagi, waktu pemberian pakan yang baik pada pagi hari di atas jam 9 pagi. Jangan lakukan pemberian pakan di bawah jam 9 pagi dan di saat hujan, karena berbahaya bagi kesehatan ikan lele. Ikuti petunjuk dan panduan di 2 video ini agar Anda terbebas dari kerugian besar. 1. Cara pemberian pakan ikan lele agar cepat besar. 2. Memberi makan ikan saat hujan atau menjelang hujan, bolehkah? 2 link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. Pada minggu berikutnya, dapat pula ditambahkan pakan alternatif, misalnya berupa daging bekicot, keong mas,
atau limbah organik lainnya. 4. Perawatan sehari-hari selain yang sudah disampaikan, Anda juga sebaiknya mengantisipasi dengan mempelajari beberapa hal dalam kaitannya dengan perawatan ikan lele sehari-hari seperti 1. Belajar cara budidaya ikan lele yang selalu sehat. 2. Belajar pencegahan penyakit parasit ikan. 3. Belajar pencegahan dan obat lele berdiri. 4. Belajar solusi lele kanibal yang sering merugikan. 5. Belajar obat lumut agar lumut tidak tumbuh di kolam. 6. Belajar kolam berbusa, masalah dan solusi kolam berbusa. 7. Belajar penyebab ikan lele tidak mau makan. Kenapa ikan tidak mau makan sama sekali. 8. Belajar hati-hati kuning lele, faktor penyebab gagal total panen dan penyebab kematian lele massal. 9. Belajar obat lele kembung yang tepat, pencegahan lele mati perut buncit. 10. Belajar sembuhkan penyakit pecah usus ikan yang menjadi penyebab kematian massal. 11. Belajar jika lele tetap mendadak mati, gunakan cara ini untuk mengatasi lele mati mendadak. 11 link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. 5. Pencegahan penyakit dengan mempersiapkan vitamin, obat alami berupa daun pepaya dan obat herbal alami lainnya agar produksi budidaya lele mutiaranya lebih lancar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Obat herbal terbaik dan termurah adalah daun pepaya dan buah pepaya, bahkan batang pepaya pun dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele. Bagaimana memanfaatkan pepaya sebagai obat herbal budidaya lele? Untuk prakteknya, bisa Anda lihat di video Yuri sebelumnya yang berjudul Cara Mengolah Daun Pepaya dan Buah Pepaya yang Tepat untuk Ikan Lele. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. Selain daun pepaya, Anda bisa menggunakan daun mengkudu dan buah mengkudu untuk probiotik obat kesehatan lele. Daun mengkudu dan buah mengkudu bisa Anda olah dulu menjadi probiotik mengkudu, tepung mengkudu, dan rujak mengkudu. Caranya, ikuti praktek langkah demi langkah membuat probiotik mengkudu, tepung mengkudu, dan rujak mengkudu di video Yuri yang berjudul Manfaat Mengkudu, Peluang Besar Produksi Tepung dan Herbal Mengkudu Bagi Ternak. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. 6. Panen budidaya lele mutiara. Meskipun pemanenan adalah hal sepele, tetapi dalam budidaya lele, pemanenan harus dilakukan dengan teknik yang lebih baik agar hasil panen tidak susut. Selain itu, untuk menjaga kondisi lele ketika dipanen, perlu dicatat bahwa lele yang siap panen pada dasarnya lele yang masih sangat muda tetapi berukuran besar. Hal ini berbeda dengan teknik budidaya lele konvensional pada umumnya yang membutuhkan waktu 3 bulan, di mana lele yang dipanen berusia tua. Dalam panen usia muda ini, lele harus diperlakukan dengan hati-hati. Jika kurang hati-hati dalam teknik pemanenan ini, maka lele muda tersebut akan pucat dan mati. Oleh karena itu, lele harus diperlakukan dengan teknik panen budidaya lele yang baik. Selain itu, pahami cara panen yang baik agar hasil panen ikan lele Anda tidak banyak susut. Cara panen ikan agar tidak susut dapat Anda saksikan di Cara Panen Ikan yang Benar Agar Tidak Susut. Link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai. 7. Tips bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan belajar memasarkan hasil panen lele mutiara yang simple tapi terbukti ampuh, dan mengolah lele menjadi berbagai produk kuliner yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Panduan prakteknya bisa Anda ikuti di video Yuri yang berjudul 1. Cara bisnis budidaya lele, keuntungan bisnis lele dan potensi terbesar bisnis lele. 2. Dongkrak keuntungan ternak ikan lele hingga minimal 200% asal lepas dari cengkraman tengkulak. 2 link video tersebut ada di bawah di kolom deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja untuk menontonnya hingga selesai.
Hasil panen pertama Yuri masih tersandung di 63 hari yang kemudian belajar dari kesalahan di panen keempat, barulah Yuri bisa mencapai panen 40 hari. Jadi intinya, terus belajar dan berusaha. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Yuri BSF, Black Soldier Fly atau lalat hitam. Salam hemat dan bersilah Indonesiaku.